Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Sebab Tuhan Bapa di surga pastinya akan mencukupkan dan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saudaraku. Teruslah bersyukur di hadirat Dia sambil memohon pertolongannya. Kita sambut hari yang terang, suasana yang segar hari ini dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, sertai kami sepanjang hari ini. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk menerima sabda kemuliaan Tuhan. Tapi kali ini kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita kuat, tabah, dan kita akan kalahkan dunia dan gelombang badai yang menggelora yang akan menghantam bahtera kehidupan kita. Sekalipun badai dan ombak itu menderu, kami yakinkan di dalam Kristus kita mampu mengatasinya. Serukanlah di tengah ombak, semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Di tengah ombak dan badai yang semangat dari Tuhan. Di tengah ombak dan badai pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya, seolah-olah ku tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupannya orang yang rusak segera dibutuhkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan jatuh tersayang mata. Dia mendengarku penyesalan dosa. Di tengah ombak dan badai yang menggelora, aku mengayuhkan bahtera kehidupanku dengan kepastian Yesus akan bersamaku. Dan aku tidak takut akan sendiri. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya, seolah-olah ku tiada mampu.
kita mau serahkan diri kepada Dia yang telah menopang, menolong, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, kita tiba pada perenungan hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2026. Dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 demikian dituliskan di sana. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Saudara sehat? Bahagia? Sukacita? Harapan saya, harapan kami dari negeri yang jauh ini, saudaraku senantiasa sehat, bersukaria, bersorak dalam Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan penyertaan Tuhan, berserah diri kepadanya. Tentu kita juga senantiasa senang melaksanakannya. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang yang meminta. Tuhan Yesus selalu membuka jalan bagi seseorang yang datang padanya. Oleh karena itu, serahkan sepenuhnya pergumulanmu kepada Dia. Dan kami ucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun bagimu, sobat, yang hari merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. God bless you, now everlasting in Christ Jesus. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in God. Semoga saudaraku bahagia bersama keluarga, di Parorot, di Parohai, di Pargogoi, di Pas-Pasu Tuhan, Tamadamung Daina, mengiring-ngiring kaya nak konang pahopu, poparan sahat tunasaur, matua haduan. Saudaraku yang hari ini masih banyak pergumulan, cobaan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh. Saudara jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan putus asa. Saudara harus ingat, ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami pergumulan, disitulah kita dicoba. Dan kita mau ditempa sebagai orang kuat yang beriman. Tidak goyah, justru kita mampu mengatasi semua pergumulan dengan kuasa Tuhan dan penyertaan Roh Kudus serta Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menginginkan ketenangan. Setiap orang pasti ingin sejahtera. Anak kecil sampai dewasa selalu punya cita-cita tersendiri dan istimewa. Kerinduan terdalam adalah nanti atau kelak saya menjadi orang hebat. Saya menjadi orang yang bahagia. Orang yang memiliki segala-galanya. Begitu ya, setiap pikiran-pikiran kita tahu cita-cita. Itu tidak salah. Itu sah-sah saja. Namanya punya cita-cita. Orang tua menginginkan anaknya berhasil. Tapi bagaimana mungkin berhasil anak-anak jika anak-anak itu bandal, jahat, sudah melakukan dosa, tidak takut sama orang tua, bahkan sering melawan. Atau bagaimana mungkin seorang anak berhasil jika orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik? Teladan yang baik adalah perbuatan sama perkataan sejalan. Mau membuka hati, membuka telinga, membuka mata, masuk Roh Kudus, masuk firman Tuhan, lalu kita akan tenang, bahagia. Tentu setiap orang yang sudah dimasuki firman Tuhan, yang sudah dikelilingi oleh benteng-benteng Roh Kudus, setiap tubuh yang sudah dialirkan dengan kuasa Tuhan, dia akan merasa bahagia, tenang, dan damai. Nah persoalannya, bolehkah nggak semua orang itu melakukan itu? Mengapa anak-anak membantah dan mengatakan, dah mulu. Atau ada orang tua yang mendiamkan, lu isi tahun masih buat jalan Nabi, masih belum. Tidak peduli. Ya. Tak satu pun yang mencapai tujuan itu. Akhirnya terjadilah penyesalan dan penyesalan. Saudaraku,
Firman Tuhan hari ini menekankan bagaimana bangsa itu, bangsa Allah, tunduk sujud kepada Tuhan sembari mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Tapi bukan hanya sebagai pendengar yang baik, harus mau juga mewujud nyatakan di dalam hidupnya dan pergi mewartakannya sehingga semakin banyak orang percaya. Lalu diingatkan bangsa itu dan anak-anaknya harus takut setia pada Tuhan. Ya, agar mau berhasil takut sama Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita, menyertai kita, memberikan segala kebutuhan kita. Tentu kita tidak bisa melupakan itu. Kita juga diajarkan bagaimana kita hidup menyatu dengan Tuhan, beribadah setiap waktu. Ketika renungan ini tiba untuk umat Israel, sekarang bagi kita, orang tua, saudaraku, sobat yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus menjadi orang yang rindu dan cintakan Tuhan. Rindu beribadah, rindu berdoa, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu membaca kitab suci, tentu rindu selalu dekat dengan Tuhan. Agar hidup kita berhasil dan diberkati Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa tenang dan damai. Bersama Roh Kudus kita akan dikuatkan dan dihibur. Bersama Yesus kita akan diselamatkan. Tidak kata selain percaya. You must believe that. Kita harus percaya pada Tuhan. Dan kali ini kita diingatkan kembali agar Tuhan yang bersemayam bekerja dalam diri kita. Agar Roh Kudus selalu hidup dalam diri kita. Dan kita mendarah dagingkan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Dia akan membawa kita pada sukacita terbesar. Tentu juga kehidupan kekal yang abadi. Kita tidak mau hanya tinggal di dunia. Siapa yang mau tinggal di dunia terus-menerus? Sebab dunia ini hanya tangisan di dalamnya. Jeritan, perhatian, arsak, dangol. Kayak itu di sana. Tapi kita harus mau ke tempat yang damai dan tenang. Surga kehidupan itu. Kalau saudara mau, saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara akan menerima hidup kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini sungguh-sungguh menggugah hati kami. Agar kami selalu percaya padamu Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.